Drama ini menceritakan seorang gadis yang dari kecil melakukan pengakuan cinta namun selalu kandas, sampai akhirnya saat SMA memutuskan untuk tidak melakukan pengakuan lagi. Namun dia bertemu dengan idola para wanita di sekolahnya dan berubah pikiran, tapi dia tidak tahu bahwa pria yang tulus mencintainya sebenarnya ada di dekatnya. Bagaimana kelanjutannya? Tidak usah banyak spoiler dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan menceritakan beberapa pengakuan cinta seorang gadis. Yang pertama saat masih berumur 5 tahun dengan sepupunya yang berada di makam, dan yang kedua saat dia kelas 3 SD di mana dia mengaku menyukainya lewat surat dan si anak laki-laki itu juga membalasnya. Namun keesokan harinya anak itu malah pindah sekolah. Beberapa tahun kemudian gadis itu sudah beranjak remaja. Gadis yang bernama Seri itu kesal karena gen rambut keriting dari ayahnya mulai muncul, hal yang menurutnya sama dengan hidupnya yang kusut. Namun berbeda dengan Seri karena kembarannya yang bernama Hieri malah berambut lurus, bahkan di saat Seri bersusah payah mencoba meluruskan rambutnya, namun tetap saja tidak berhasil. Dan di hari Seri lagi-lagi ingin membuat pengakuan cinta pada seorang pria, pria itu malah memilih Hieri yang berambut lurus dan menggandeng tangannya. Tentu saja melihat itu membuat Seri kesal, karena hal itu Seri bertekad tidak akan membuat pengakuan lagi. Nanda. Nanda. Di saat Seri akan berangkat sekolah, Hieri mengambil headsetnya dan membuat mereka sedikit bertengkar. Alhasil ibunya menegurnya karena Hieri memakainya untuk belajar, sedangkan Seri digunakan untuk mendengarkan musik, sementara ayahnya malah asyik nonton televisi. Seri mengeluh karena rambut keriting ini warisannya. Mendengar itu ayahnya mencoba menghiburnya dan menganggapnya hemat biaya pengeritingan. Kemudian beberapa teman sekolah Seri datang untuk menjemputnya sekolah dan menyuruhnya keluar. Melihat itu Seri langsung turun untuk berangkat bersama teman-temannya. Temannya yang bernama Jung Daul mendengar kalau Hieri juara 1 di kelasnya dan beranggapan berbeda sekali dengannya. Kemudian Ma Sol-ji ingin bertukar tempat duduk dengannya. Mendengar itu Seri beranggapan karena Seong Rae. Ma Sol-ji mengaku kupingnya sakit berada di dekatnya. Tiba-tiba saja Seong Rae memanggil mereka semua dari belakang. Alhasil membuat mereka berlari. Dan di saat sudah sampai di sekolah, pandangan mereka semua tertuju kepada Kim Hyun yang merupakan idola para siswi karena setengah siswi di sekolah menyukainya. Namun yang membuat semuanya tidak percaya malah Kim Hyun menyapa Seri. Tentu saja melihat itu teman-temannya tidak percaya dan langsung menanyakannya. Alhasil Seri menceritakan kalau sebelumnya mereka bertemu di laut, apalagi Kim Hyun yang menyapanya dulu karena tahu dari sekolah yang sama. Kemudian ada informasi di mading di mana 100 siswa yang berhasil masuk ke ruang belajar, di sana ada nama Kim Hyun dan juga Seri. Ruang belajar memang hanya dimasuki siswa sampai peringkat 100 dan konon katanya jika ada yang melakukan pengakuan cinta di sana, maka akan menjadi pasangan sejati. Di dalam kelas karena Song Rae terus berbicara membuat Seri menyuruhnya diam, kemudian di saat guru datang, dia memberitahu ada kabar sedih dengan mengatakan widya wisata yang gagal tahun lalu karena badai akan dilakukan tahun ini. Tentu saja mendengar semua itu membuat semua siswa bersorak senang. Saat jam istirahat lagi-lagi para siswi pandangannya tertuju ada Kim Hyun yang sedang bermain basket. Kemudian Seri langsung ke kantin membeli minuman dan menyuruh penjaga kantin untuk menuliskan inisial namanya dan memberikan ke pria tinggi yang sedang bermain basket. Namun penjaga kantin tersebut memberitahu kalau sudah banyak siswi yang menitip padanya dan bertanya apa mempan menggodanya dengan cara seperti ini. Alhasil Seri meminumnya sendiri dan bertemu dengan Ko In Jong di luar yang sedang minum minuman yang sama. Seri merasa baru kemarin mereka meluruskan rambut bersama. Seri kembali ke laut berharap bertemu dengan Kim Hyun lagi, bahkan Seri berimajinasi Kim Hyun memuji nama yang ada di baju sekolahnya. Kemudian di saat Seri berenang di laut, ada siswa lain yang melihat namanya di bajunya, namun tiba-tiba baju Seri tertiup angin dan jatuh ke laut. Melihat ada seseorang yang sedang tenggelam membuat Seri langsung menolongnya, karena pria itu masih belum sadar, Seri terpaksa ingin memberi nafas buatan, namun melihat pria itu membuka matanya membuat Seri refleks menamparnya. Kemudian Seri memarahinya karena tidak bisa berenang malah ke laut. Kemudian Seri yang melihat bajunya di laut langsung mengambilnya dan pergi dari sana. Keesokan harinya gurunya memberitahu ada murid pindahan dari Seoul, dan ternyata murid baru itu bernama Han Yun Seok yang merupakan pria yang kemarin tenggelam di laut yang ditolong Seri. Dan setelah guru menyuruhnya duduk,
Seri menghampirinya dan langsung menyapanya karena bertemu lagi. Karena melihat kakinya terluka, Seri beranggapan kalau itu pasti gara-gara kemarin. Dan setelah Seri kembali ke tempat duduknya, teman-temannya bertanya apa mengenalnya. Seri memberitahu kalau dirinya bertemu di laut kemarin. Mendengar itu Song Rai beranggapan Seri ingin bertemu Kim Hyun dan membuat teman yang lain menggodanya. Keesokan harinya turun hujan dan membuat para siswa memakai payung untuk berangkat ke sekolah. Melihat Song Rai berdiri di sana, Seri dan yang lainnya menghampirinya. Song Rai memberitahu kalau Han Yun Seok terlihat kesusahan berjalan mengingat kakinya yang terluka. Melihat tasnya terjatuh, Seri langsung berlari membantunya. Gurunya yang melihat itu memarahi Song Rai karena dia laki-laki jadi kenapa bukan dirinya yang membantunya. Kemudian gurunya menyinggung tanda nama Seri karena tidak ada. Alhasil gurunya mengancamnya kalau tidak memakainya besok pagi. Saat jam istirahat, melihat Sun Yok yang terlihat kesusahan mengantri makanan membuat Seri dan teman-temannya mengambilkannya makanan. Tentu saja hal itu membuat Sun Yok berterima kasih. Kemudian temannya menyindirnya kalau Seri adalah penyelamat hidupnya dan menggodanya untuk mentraktirnya es krim. Sun Yok mentraktir semuanya dengan membelikannya es krim, sementara temannya juga membuatkan tanda nama palsu yang mirip untuk Seri dengan bertanya di mana tanda nama aslinya. Mendengar itu Sun Yok yang mengambilnya di laut kemarin ingin mengembalikannya. Namun karena Mas Solji mengatakan kalau pasti ada yang sengaja mengambilnya dan pasti dia menyukainya membuat Sun Yok tidak jadi mengembalikannya. Di saat Seri bertanya-tanya siapa yang mengambilnya karena dirinya menyukai Kim Hyun, tiba-tiba ada bola yang mengenai kepalanya. Kemudian ada pria yang mengambil bolanya yang ternyata dia adalah Kim Hyun, tentu saja membuat Seri terlihat senang, apalagi Kim Hyun bertanya keadaannya setelah terkena bola, dan setelah Kim Hyun pergi, semua temannya beranggapan kalau Kim Hyun sengaja menendang ke arahnya karena tatapannya tadi ke dirinya sangat dalam. Mendengar itu Seri terbuai dengan itu. Namun Sun Yok mengaku kalau itu bukan disengaja. 아, 그래. 일부러 찬 건 아닌 것 같아. 이건 누가 봐도 짧은 순간에 참. Saat di kelas, Seri mendengar teman sekelasnya kalau Kim Hyun sedang menyukai Lee Hyori karena berambut lurus dan panjang. Mendengar hal itu tentu saja Seri terkejut, tiba-tiba temannya datang dengan terburu-buru memberitahu kalau Ko In Jong rambutnya lurus. Seri langsung bergegas ke kelasnya untuk melihatnya, dan benar saja betapa terkejutnya saat melihat Ko In Jong dengan rambutnya yang lurus. 그 어떻게? Seri yang tidak percaya bertanya karena sudah mencobanya beberapa kali, alhasil Ko In Jong memberitahu rahasianya kalau ini adalah Seoul Magic Straight yang ada di Salon Jangmi. Dan saat mengetahui harganya membuat Seri terkejut. 20만 원? Seri dan teman-temannya datang ke salon tersebut dan melihat poster di depan salon memang ada keterangannya. Dan saat pemilik salon keluar, tentu saja Seri langsung menanyakannya. Pemilik salon menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan langsung menawarinya apa ingin mencobanya. Hal itu membuat Seri langsung pulang memecah celengannya di rumah. Walaupun Seri mencoba mengumpulkan semua uangnya, namun tetap saja uangnya masih kurang dan akhirnya datang lagi ke salon tersebut sambil memikirkan cara. Dan saat Seri pergi, tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggil pemilik salon itu dengan sebutan ibu, dan saat melihatnya ternyata pemilik salon itu adalah Ibu Yun Seok. Keesokan harinya Seri sok akrab dengan Yun Seok karena menyapanya sembari senyum kepadanya, dan saat pulang sekolah Seri datang duluan ke salon Ibu Yun Seok. Kemudian saat Yun Seok sudah di sana, Seri muncul dari depan dengan berpura-pura bertanya apa ingin potong rambut, dan di saat Yun Seok memberitahu kalau salon ini milik ibunya, Seri berpura-pura terkejut. Kemudian Seri langsung masuk ke salon milik ibunya dengan memberitahu kalau dirinya teman Yun Seok dan mengaku akrab dengannya. Bahkan Seri memberitahu kejadian di laut kalau dirinya adalah penyelamat hidup Yun Seok, karena dirinya saat itu menyelamatkannya setengah mati di laut. Mendengar itu alhasil Ibu Yun Seok bertanya apa masih tertarik dengan Magic Straight. Tentu saja Seri mengaku masih tertarik. Mendengar itu Ibu Yun Seok memberitahu jika Seri bisa membantu Yun Seok sampai bisa melepaskan gipsnya, dia berjanji akan mengusahakan Magic Straight itu. Mendengar itu tentu saja membuat Seri langsung terlihat senang. Keesokan harinya saat bangun tidur Seri terlihat bersemangat untuk berangkat sekolah. Dia langsung menjemput Yun Seok dan membantunya menyeberang. Bahkan saat di sekolah juga dia mempersiapkan semuanya. Pulang sekolah juga Seri membantu salon Ibu Yun Seok untuk promosi dengan memberikan selebaran brosurnya. Melihat itu Yun Seok menghentikannya. Tiba-tiba Seri melihat Kim Hyun di sana dan langsung bersembunyi di belakang Yun Seok. Dan setelah Kim Hyun pergi, Seri melihat awan mendung dan mengajaknya pergi. Karena kehujanan,
Seri membawa Kim Hyun ke gudang ayahnya, Seri juga meminjamkan baju ayahnya padanya, kemudian Seri memberitahu kalau ini semua milik ayahnya dengan bertanya apa suka komik. Karena Yoon Seok tidak pernah membaca komik, Seri menyuruhnya duduk untuk membacanya dan boleh datang kapan saja, bahkan Seri memberitahu kata sandi gudang itu kepada Yoon Seok, sampai-sampai Seri menulisnya di tangannya. 야, 진짜 겁나? Keesokan harinya di kelas Seri meminta bantuan kepada semuanya karena ingin melakukan pengakuan kepada Kim Hyun, dan di saat Song Rae memberikan sesuatu ke Yoon Seok, dia bertanya buat apa, ternyata rencana mereka ingin membuat 1000 telur bangau dari kertas, namun karena ada yang pernah membuat 1000, mereka berencana membuat 10.000. Yoon Seok ingin pergi dan mengaku tidak pandai dalam hal melipat, alhasil Seri menyindirnya apa ini perlakuan untuk penyelamatnya dan terlihat sedih. Alhasil Yoon Seok mau melakukannya dengan dibantu Song Rae cara melipatnya. Yoon Seok terus melipatnya dimanapun, bahkan di sela-sela pelajaran Yoon Seok melipatnya. Alhasil saat mengumpulkannya terlihat Yoon Seok paling banyak sendiri dan membuat mereka senang. Dan di hari saat pengakuan, Seri meminta bantuan kepada ketua kelas untuk sehari saja, namun dia menolaknya dengan memberitahu apa rencana ini akan berhasil karena mata Kim Hyun tidak rusak dan punya standar, jadi menyuruhnya sadar. Song Rae yang melihat itu beranggapan jika Seri ingin melakukan pengakuan di ruang belajar, maka dia harus bertukar tempat. Saat pulang sekolah Seri terlihat putus asa karena perkataan ketua kelasnya tadi, sampai akhirnya saat sudah di salon milik ibu Yoon Seok, Seri tidak kuat dan langsung menangis. 아니. 야, 이거는 Keesokan harinya Seri pergi ke gudang milik ayahnya, namun ternyata di dalam ada Yoon Seok yang sedang membaca komik. Melihat itu Seri bertanya kenapa ada di sana karena tidak suka membaca komik. Kemudian Seri terlihat berdoa dengan khusyuk, namun akhirnya menyerah karena merasa tidak tahu menjadi apa, apalagi dirinya tidak punya keahlian dan juga tidak punya kesukaan. Namun Yoon Seok merasa kalau Seri punya keahlian renang, Seri merasa kalau saja rambutnya lurus dirinya akan lebih percaya diri membuat pengakuan pada Hyun. Melihat itu Yoon Seok memperlihatkan telur bangau yang sudah Yoon Seok buat. Melihat itu tentu saja Seri terlihat senang, walaupun nanti Hyun tidak menerimanya, namun waktu yang dilalui mereka bersama tersimpan di sini. Kemudian Seri memberikan hadiah sebuah buku padanya. Keesokan harinya saat Seri menjemput Yoon Seok ke salon ibunya, dia terkejut karena Yoon Seok tidak memakai gips lagi. Tentu saja Seri langsung terlihat senang, kemudian ibunya berterima kasih banyak karena sudah bekerja keras dan langsung menawarinya straight magic secara gratis saat itu juga, namun Seri mengaku akan datang saat dirinya sudah siap. 준비? Saat di sekolah ada pengumuman di mading tentang 100 siswa terbaru yang ada di ruang belajar, Ma Sol-ji menyuruh melihatnya di mana Yoon Seok berada di peringkat pertama. Melihat Yoon Seok di sana Seri sempat tidak percaya dan merasa itu keren, namun melihat wajah temannya murung dia bertanya ada apa. Ma Sol-ji memberitahu Kim Hyun jadi tersingkir. Song Rae memberitahu kalau Yoon Seok hanya ingin membantunya, namun Seri tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan mereka. Saat di rumah Seri mendengar percakapan ibunya dengan tetangganya mengenai Yoon Seok yang bikin heboh karena mendapat peringkat 1 namun dia tidak ikut UMPTN. Ternyata ibu Yoon Seok mempunyai permasalahan di keluarganya yang mengakibatkan Yoon Seok tidak bisa sekolah dengan baik dan memutuskan tidak ikut ujian. Seri pergi ke gudang milik ayahnya, melihat lampu yang menyala Seri beranggapan Yoon Seok ada di sana. Namun saat dia memanggilnya ternyata ayahnya yang ada di dalam, dan ternyata Yoon Seok juga ada di sana. Seri meminta maaf karena telah meninggalkannya begitu saja. Seri mengaku kalau Yoon Seok lebih pintar dari kelihatannya, kemudian ayah Seri memberikan kamera sekali pakai pada Yoon Seok. Keesokan harinya di sekolah Seri merapikan rambutnya, dan saat Ma Sol-ji bertanya bagaimana dengan pengakuannya, Seri mengaku tidak tahu, namun di saat Seri melihat tentang widya wisata, Seri ingin melakukannya saat itu, temannya merasa itu ide yang bagus karena ada api unggun dan terlihat romantis. Kemudian Ko In Jong menyuruh Seri untuk menjaga barangnya, dan saat memperlihatkan barangnya, semuanya terkesima karena bagus sekali, namun saat Seri ingin menyentuhnya, dia melarangnya karena ini diberikan bibinya di Amerika. Alhasil Seri menyuruhnya menjaga sendiri di kelas, namun Ko In Jong menolak karena hari ini ada bola Hinderkopel. Di lapangan terlihat para siswa memainkan permainan tersebut dan menyuruh mencari pasangan, dan Ko In Jong mendekati Hyun menawari menjadi couple-nya, sementara itu Yoon Seok menghampiri Seri menawarinya untuk menjadi couple-nya. Kemudian gurunya menyuruh satu wakil untuk maju,
Hyun mewakili sisi sebelah dan sisi sebelah satunya tidak ada yang maju. Alhasil gurunya menyuruh Yoon Seok untuk maju dan permainan pun dimulai. Permainan berjalan dengan sengit karena ternyata Yoon Seok juga ahli dalam permainan tersebut. Hyun dan Yoon Seok saling membalas, dan terlihat beberapa kali Yoon Seok melindungi seri, sampai akhirnya Yoon Seok mempunyai kesempatan untuk menang karena Ko In Jong sendirian. Alhasil Yoon Seok melempar bolanya ke arahnya, namun seri malah melindunginya dengan mengorbankan wajahnya. Melihat itu membuat Yoon Seok pergi. Malam harinya Seri menggosokkan telur di matanya yang memar akibat terkena bola tadi siang. Dia bingung karena kenapa tadi melakukannya. Kemudian dia mencoba meminta maaf pada Yoon Seok dengan mengirimkan pesan suara. 그런지 잘 모르겠어. 내가 막 일부러 그런 거. 네 뒤에 있으니까. Tiba-tiba ada pesan suara dari Hyun. Mendengar itu tentu saja Seri langsung terlihat senang. Hyun berterima kasih karena berkatnya dirinya selamat. Kemudian Seri juga mendapat pesan suara dari Yoon Seok yang memberitahu dirinya tidak marah. Yoon Seok juga melarangnya menggosok telur ke matanya dan menyuruh membeli obat salep di apotik. 그럼 내일 보자. Keesokan paginya sebelum melakukan adegan seni di sekolah semua berkumpul untuk mengaturnya. Kemudian Yoon Seok datang dan memotret mereka. Karena rambut Seri terkena es krim, Yoon Seok memberikan sapu tangannya dan kemudian berpamitan pergi. Saat teater dimulai mereka sudah berpakaian sesuai peran, dan di situ ayah Seri datang untuk memotret Seri yang berperan sebagai pemain golf dengan Yoo Seok. Namun topinya terjatuh dan membuat rambut keritingnya kelihatan. Seri kesal dengan mengatakan tidak suka rambut ini, namun Yoon Seok mengaku kalau dirinya suka rambut itu. Seri pergi ke salon Yang Mi. Melihat Seri di sana ibu Yoon Seok menyuruhnya masuk karena dirinya masih sibuk, jadi menyuruhnya duduk untuk mencuci rambutnya. Kebetulan Yoon Seok datang. Alhasil ibunya menyuruhnya untuk mencuci rambut Seri dengan memberitahu kalau Yoon Seok pandai dalam mencuci rambut. Yoon Seok kemudian memulai mencuci rambut Seri, namun dia terlihat canggung saat melakukannya, dan setelah ibu Yoon Seok selesai meluruskan rambut pelanggan, giliran rambut Seri yang akan dikerjakan. Namun setelah ibu Yoon Seok memeriksanya, ibu Seri menyalahkan Yoon Seok karena memakaikan kondisioner kepada rambutnya. Sedangkan Seoul Magic tidak akan bekerja jika rambut diberi kondisioner dan seharusnya Yoon Seok sudah tahu itu. Mendengar itu Yoon Seok langsung berpamitan keluar. Ibu Yoon Seok merasa Yoon Seok tidak pernah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada Seri karena harus mencuci rambutnya lagi. Di sisi lain semua temannya sudah bersiap untuk berangkat Widyawisata. Gurunya bertanya apa ada yang tahu di mana Seri. Tiba-tiba mereka semua terkejut karena Seri datang dengan rambut lurus dan membuat semuanya terkesima. Seri berjalan dengan percaya diri saat masuk ke dalam bus, namun hanya Yoon Seok yang terlihat tidak menyukainya. Setelah sampai di tempat, ayah Seri yang juga merupakan fotografer di SMA Garam langsung mengambil foto semua siswa di sana, dan saat malam hari mereka menyalakan api unggun dengan sangat bagus. Di saat ketua kelas membacakan surat di hadapan mereka semua, Song Rae mengendap-endap membawa colokan listrik yang sudah ditunggu Seri dan yang lainnya. Alhasil setelah dicolok listriknya membuat lampunya menyala, ternyata mereka semua mempersiapkan untuk Seri yang akan melakukan pengakuan kepada Hyun dan menyuruhnya bersiap. Kemudian Song Rae menghampiri Hyun dan menyuruh mengikutinya. Sementara itu setelah ketua kelas selesai membaca surat, ayah Seri juga mengisi acara dengan bernyanyi sambil bermain gitar. Setelah Song Rae menunjukkan jalannya, Hyun berjalan menuju lokasi. Melihat Seri di sana Hyun tersenyum. Setelah Hyun di depannya, Seri berbasa-basi bertanya siapa yang menyalakan lampunya. Namun Hyun mengaku tahu kalau yang membuat telur bangau adalah Seri karena terdapat nama ayahnya di bawah tempatnya. Selain itu Hyun juga memuji saat menolongnya di permainan sekolah dan juga hanya mereka yang tahu laut mereka yang sering didatangi. Kemudian Hyun menyuruh untuk mengatakannya karena beranggapan membawanya ke sini untuk mengatakan sesuatu. Mendengar itu Seri bingung, apalagi melihat Yoon Seok pergi dari sana. Seri langsung memberitahu kalau dulu dirinya sangat menyukainya dan merubah rambut ini juga untuknya. Namun saat ingin melakukan pengakuan, entah kenapa dirinya memikirkan orang lain. Di sisi lain Yoon Seok kembali ke api unggun, melihat Seri dan Hyun pergi, teman-temannya langsung mengikutinya.
Seri dan yang lainnya bergabung bersama yang lain di api unggun. Ma Solji penasaran apa mereka sudah berpacaran, namun Seri menyuruhnya diam. Melihat Yun Seok di sana, ternyata Seri memberitahu kalau perasaan itu tidak muncul saat di hadapannya dan membuat Hyun beranggapan Seri menyukai pria itu. 누군지 몰라도 그만 좀 많이 좋아하는갑다. 보이나? Keesokan harinya Yun Seok melihat Hyun menyapa Seri di dalam bis. Alhasil Yun Seok yang mengira Seri sudah berpacaran dengan Hyun hanya melewatinya tanpa menyapanya. Malam harinya Yun Seok pergi ke gudang milik ayah Seri. Melihat itu Seri langsung tersenyum dan memberitahu kalau sudah mendapatkan audition volume 2, jadi menyuruh membacanya. Melihat Yun Seok seperti mengacuhkannya, Seri bertanya apa tidak ingin tahu tentang pengakuannya pada Hyun. Mendengar itu Yun Seok bertanya hasilnya. Seri mengaku tidak melakukannya dan membuat Yun Seok terkejut dengan bertanya kenapa. Seri beralasan ingin belajar, jadi menyuruh untuk tidak memberitahu yang lain. Kemudian Seri meminta Yun Seok untuk membelikannya yeot besar untuk ujiannya. 잘 봐줄까? 아, 진짜. 됐다. 고고 책. Ujian semakin dekat, semua siswa belajar dengan giat di kelas. Seri ingin semuanya segera berakhir dan ingin pergi ke laut. Mendengar itu Yun Seok hanya tersenyum. Saat pulang sekolah Ma Solji melihat Yun Seok bersama dengan Ko In Jong. Melihat itu Seri terlihat sangat kesal dan langsung pergi. Yun Seok sudah membeli yeot besar untuk Seri, dan di saat Yun Seok memberitahu ibunya kalau dirinya akan ikut UMPTN tahun depan membuat ibunya terkejut. 정말? Yun Seok langsung pergi ke rumah Seri untuk memberikan yeot besar untuknya, dan di saat Yun Seok pergi, Seri memanggilnya ingin tahu apa dirinya akrab dengan Ko In Jong karena bertemu berdua. Mendengar hal itu Yun Seok merasa kalau satu sekolah dan wajar kalau berteman. Kemudian Yun Seok menyemangatinya saat ujian besok. Keesokan harinya saat Seri berangkat mengikuti ujian, dia melihat boneka beruang sedang menyapanya dan menghampirinya. Dia juga memberikan hadiah berupa bola pantai. Melihat itu Seri terlihat senang dan langsung memeluknya. Kemudian boneka beruang itu menyemangatinya agar ujiannya lancar. Malam harinya saat di rumah terlihat Hyeri mengecek jawabannya. Namun Seri malah melihat pemberian boneka beruang itu dan membuat ibunya menyindirnya. Keesokan paginya saat pulang sekolah temannya ingin mengajak makan bersama. Namun Seri mengaku ada yang harus dikerjakan jadi berpamitan pergi dulu. Melihat itu Yun Seok juga mengaku tidak bisa ikut karena ada urusan. Ma Solji melihat ada yang aneh jadi mengajak yang lain membuntutinya. Benar saja mereka berdua pulang bersama. Yun Seok mengantar Seri sampai ke rumahnya, namun Yun Seok menawarinya apa ingin berjalan-jalan lagi, alhasil Seri mengajaknya ke laut. Seri mengingatkan di sanalah dirinya menyelamatkannya, kemudian Seri ingin tahu kenapa dirinya sampai melompat waktu itu. Mendengar itu Yun Seok memberitahu yang sebenarnya di mana waktu itu dirinya bingung bagaimana jika dirinya sampai terseret ombak jika jatuh, namun dirinya melihat ada seseorang yang berenang dengan bahagia. Kemudian Yun Seok mengembalikan tanda namanya yang dia ambil dan mengaku menyimpannya dan beruntung karena Seri adalah penyelamatnya dengan mengungkapkan kalau dirinya menyukainya. Yun Seok dan Seri pulang dengan bergandengan tangan, dan saat sudah di rumahnya, Seri bertanya apa yang dilakukan saat minggu nanti. Yun Seok memberitahu akan menemuinya. Mendengar itu Seri terlihat senang dan berpamitan masuk, namun Yun Seok tidak melepas tangannya dan langsung menciumnya. Setelah Yun Seok sampai di rumah, ibunya memberitahu kalau hari Minggu dirinya akan pergi ke Seoul, jadi menyuruhnya untuk menjaga salonnya. Keesokan harinya Seri menelepon Yun Seok memberitahu dirinya dan keluarganya akan berlibur. Mendengar itu Yun Seok mengingatkan untuk bertemu hari Minggu, kemudian Seri menelepon Ma Solji untuk meminta bantuannya di hari Minggu. Kebetulan semuanya ada di sana, jadi menurutnya ini proyek terakhirnya di masa sekolah. Keluarga Seri tidur bersama di pantai dengan menggunakan selimut. Ayahnya memberitahu Seri dan Hyeri untuk terus melihat bintang agar mimpinya terwujud, dan saat istrinya bertanya bagaimana dengan mimpinya. Hari Minggu telah tiba, Ma Solji dan yang lainnya sudah mempersiapkan khusus untuk Seri dan Yun Seok. Melihat Seri dan Yun Seok di sana, mereka langsung berlari bersembunyi. Seri yang melihat itu mengalihkan Yun Seok dengan berpura-pura wahing.
Alhasil Yoon Seok mengira Seri kedinginan dan langsung memakaikan shawl padanya. Seri memeluk Yoon Seok untuk memberikan instruksi pada mereka untuk tidak memulai dulu dan menyuruhnya masuk, namun mereka salah mengartikan maksudnya. Tiba-tiba Yoon Seok mendapat informasi yang mengharuskannya harus menelepon. Setelah selesai menelepon, Yoon Seok meminta maaf ke Seri karena dirinya harus pergi ke Seoul karena ibunya berada di rumah sakit. Tulisan yang khusus dibuat teman-temannya yaitu kata Seri dan Yoon Seok terpaksa dilepas. Mereka semua menghibur Seri dengan memberitahu lain kali bisa dibuat lagi. Melihat itu Seri meminta maaf karena merasa sia-sia padahal sudah disiapkan. Yoon Seok bergegas pergi ke rumah sakit dan berlari untuk melihat kondisi ibunya, dan setelah melihat ibunya terbaring di sana dengan penuh luka di wajahnya, Yoon Seok terlihat sedih. Di sisi lain Seri terus mengirimkan pesan suara karena Yoon Seok masih tidak bisa dihubungi, jadi menyuruhnya untuk mengirim pesan padanya jika ada waktu, dan saat Seri membawa barang, tidak sengaja dia menyenggol barang pemberian Yoon Seok hingga pecah. Di sana Yoon Seok bertemu dengan ayahnya yang juga merupakan seorang dosen di rumah sakit tersebut. Dia memberitahu kalau ibunya terpeleset dan jatuh. Ayahnya juga memberitahu itu sebabnya dirinya tidak percaya pada ibunya karena membawa Yoon Seok ke sana, jadi menyuruh untuk kembali ke rumah. Seri dan temannya pergi ke salon ibu Yoon Seok, namun ada tulisan disewakan. Ma Sol-ji memberitahu ibunya sudah menghubungi agen properti dan urusan dokumen hampir beres. Namun orang yang berbicara di telepon bukan ibu Yoon Seok. Mendengar itu Seri teringat percakapan beberapa waktu lalu tentang ayah Yoon Seok yang merupakan dosen di salah satu rumah sakit dan membuatnya langsung pergi dari sana. Seri langsung mengambil uangnya di rumah dan pergi ke stasiun untuk pergi ke Seoul. Setelah sampai di rumah sakit tempat ayah Yoon Seok bekerja, Seri menanyakan ke resepsionis apa ada pasien bernama Jang Mi. Akhirnya Seri menemukan Yoon Seok yang baru saja berbicara dengan ayahnya di sana. Kemudian Seri mendengar Yoon Seok berbicara dengan ibunya dirinya tidak ingin pulang ke rumah karena jika pulang, dirinya tidak akan bisa keluar, apalagi bibinya menyuruhnya untuk pergi ke Amerika. Alhasil membuat keduanya menangis. 가기 싫어요. 저 가기 싫어. 저 그냥 Malam harinya Seri meninggalkan pesan suara karena Yoon Seok yang tidak bisa dihubungi. Seri mengaku kalau dirinya sangat merindukannya. Setelah menangis dia berpikir dan meninggalkan pesan suara lagi ke Yoon Seok dengan mengatakan dirinya tak menyukainya lebih dari teman. Namun jika terus berhubungan dan bertemu seperti ini akan menimbulkan kesalahpahaman, jadi Seri merasa lebih baik tidak bertemu. Hari upacara kelulusan sekolah sudah tiba, semua wali murid melihat para anaknya semua lulus begitupun dengan Seri di sana. Kemudian Seri melihat album foto saat bersama temannya dan ada foto dirinya dengan Yoon Seok. Kemudian Seri pergi ke gudang ayahnya, dan setelah menaruh komik ke tempatnya, dia tidak sengaja mengambil buku bertuliskan pengakuan cinta yang di dalamnya berupa foto-fotonya. Ternyata selama ini Yoon Seok memotret Seri dan momen itu ditaruh di buku tersebut. Apalagi di akhir buku terdapat catatan perasaannya padanya di mana dirinya bersyukur bertemu dengannya dan mengaku mencintainya. Tentu saja membaca semua itu membuatnya langsung meneteskan air mata. 박세리. Beberapa hari kemudian Seri sudah kuliah di salah satu universitas. Kemudian Song Rae menelepon menyuruhnya untuk segera datang. Ternyata di sana sudah ada yang lainnya juga, kemudian Ma Sol-ji mengingatkan untuk fokus datang besok di kencan butanya, namun Seri mengaku tidak akan datang. Mendengar itu pelayan di sana memberitahu sudah menyiapkan tempatnya, apalagi jika melakukan pengakuan di sana akan terwujud karena dirinya juga bertemu dengan kekasihnya di sana. Kemudian pelayan itu berpamitan pergi dan mengingatkan untuk ke sana. Saat di pantai temannya juga menyuruhnya untuk datang di kencan buta besok. Keesokan paginya Seri mengirim pesan ke kencan butanya mengaku tidak datang karena tidak enak badan, namun saat pria itu membalas kalau dirinya terlihat baik membuat Seri langsung menoleh kanan kiri, alhasil Seri langsung meneleponnya ada di mana. Namun setelah dia berbalik ternyata pria itu menyapa adiknya membuatnya terlihat kesal karena merasa mempermainkannya, namun tiba-tiba dia mengaku ada di sini, dan saat berbalik, Seri terkejut karena dia adalah Yoon Seok.
Seri langsung tidak kuat menahan air matanya dan langsung memeluknya. Dia juga meminta maaf karena berbohong waktu itu dan mengaku sebenarnya sangat merindukannya. Mendengar itu Yoon Seok mengaku sudah tahu karena suaranya sudah terekam. 보고 싶다, 오빠. 야, 너무 보고 싶다. 보기 싫어서 Kemudian Yoon Seok membawakan sesuatu untuknya yaitu telur bangau yang sangat banyak dengan memberitahu melipatnya saat teringat padanya. Kemudian Yoon Seok menyatakan perasaannya dan ingin Seri menjadi pacarnya. Tentu saja Seri langsung menyetujuinya. Kemudian teman-temannya yang juga ada di sana turut berbahagia karena di pengakuan terakhirnya, akhirnya Seri mempunyai pacar dan film pun berakhir.